بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kita nikmatul iman wal Islam, dan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kesehatan dan waktu luang yang Allah berikan kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk menggunakannya dalam rangka talabul ilm. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan kaum muslimin yang senantiasa mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam hingga yaumul qiyamah. Ikhwani fi din wa akhwati fil azani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan pelajaran kita membahas sebuah kitab yang berjudul Ithafu Ahlil Iman Bidurusi Syahr Ramadan. Bingkisan untuk orang-orang yang beriman berupa pelajaran-pelajaran yang penting di bulan Ramadan. Ikhwani fi din wa akhwati fil azani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita sampai kepada ad-darsul 'ashir, pelajaran yang ke-10. Fi bayani fawaidis siyam, tentang penjelasan manfaat puasa. Beliau Syekh Fauzan mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamin nabiyyin, dan semoga salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada nabi kita Muhammad, yang mana beliau adalah penutup para nabi, tidak ada nabi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan semoga salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang telah mengikuti mereka dengan baik hingga yaumul qiyamah. Amma ba'd, fa inna as-siyama min anfa'il ibadat, maka sesungguhnya puasa merupakan di antara ibadah-ibadah yang paling bermanfaat, kata beliau.
Puasa ini merupakan di antara ibadah-ibadah yang paling bermanfaat. Wa a'dhamiha atharan fi tadhhirin nufusi wa tahdhibil akhlaqi. Dan puasa ini merupakan ibadah yang paling agung, yang paling besar, memberikan dampak kepada pelakunya untuk membersihkan jiwa-jiwa mereka dan untuk memperbaiki akhlak-akhlak mereka. Kata beliau Syekh Fauzan, maka orang yang dia mengerjakan puasa atau dia ahli puasa, maka dengan sebab puasanya tersebut akan membersihkan jiwa-jiwa mereka dan memperbaiki akhlak-akhlak mereka. Maka kita mendapati orang-orang yang rajin puasa, yang tentunya puasanya ikhlas sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, maka bersihlah jiwa-jiwa mereka dan baguslah akhlak-akhlak mereka. Walahu fawaidu azimatun, dan puasa memiliki manfaat-manfaat yang besar. Min a'dhamiha, di antaranya yang pertama, annahu sababun li zar'i taqwallahi fil qulubi wa kaffil jawarihi 'anil muharramat. Puasa ini merupakan sebab untuk menumbuhkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hati, dan merupakan sebab seseorang mampu menahan badan-badan mereka dari perkara-perkara yang diharamkan. Jadi puasa ini mampu menumbuhkan ketakwaan di dalam hati-hati manusia. Maka kalau kita merasakan mungkin di bulan Sya'ban ini yang sudah mulai belajar untuk puasa sunnah, maka dia akan merasakan tumbuhnya ketakwaan dalam hati-hati mereka. Dia akan merasakan bedanya antara sebelum dia membiasakan diri untuk berpuasa. Dan dengan puasa tersebut dia mampu menahan badan-badan mereka dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Mampu untuk menahan untuk tidak berbuat kemaksiatan. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Fabayyana subhanahu fi hadhihi al-ayah, kata beliau Syekh Fauzan, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam ayat ini, annahu syara'a as-siyama li'ibadihi liyuwaffira lahum at-taqwa. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa kepada para hambanya untuk membekali mereka ketakwaan. Di dalam ayat surat apa? Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala yang mensyariatkan puasa ini tujuannya adalah untuk membekali mereka, para hamba-hamba Allah, ketika mereka melakukan ibadah puasa, maka akan tumbuh ketakwaan pada diri-diri mereka. Wattaqwa kalimatun jami'atun likulli khisalil khair. Dan takwa ini merupakan kata yang mencakup seluruh perangai kebaikan. Takwa ini mencakup seluruh perangai
kebaikan. Maka segala sesuatu yang itu merupakan kebaikan, maka itu dinamakan sebagai ketakwaan. Seseorang yang dia mengerjakan salat, berarti dia telah bertakwa. Seseorang yang mengerjakan puasa, dia telah bertakwa. Seseorang yang telah berbakti kepada orang tuanya, berarti dia telah bertakwa. Seseorang yang telah berbuat baik kepada tetangganya, tidak menyakiti tetangganya, ini adalah ketakwaan. Seseorang yang menjauhi perbuatan-perbuatan kemaksiatan, tidak mengganggu orang lain, ya, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, ini adalah ketakwaan. Maka pendek kata takwa ini meliputi seluruh perangai kebaikan. Wa qad 'allaqa Allahu bit-taqwa khairatin katsiratan wa thamaratin 'adidatan. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menggantungkan dengan takwa ini ya kebaikan-kebaikan yang banyak dan buah-buah yang berlimpah. Ya tadi ya seluruh ya perbuatan kebaikan ini dinamakan sebagai ketakwaan. Maka takwa ini luas. Takwa ini perkaranya luas. Ya seluruh kebaikan maka itu adalah ketakwaan. Maka seorang yang dia berpuasa ya maka dia akan memperoleh derajat takwa. Artinya dia memperoleh seluruh kebaikan dalam segala aspek kehidupan. Ya, tidak hanya dalam ritual ibadah salat, puasa, membaca Al-Qur'an, tidak. Bahkan dalam ya kehidupan sehari-hari, ya, dia mampu berbuat baik kepada keluarganya, ya. Dia mampu berbuat baik kepada orang tuanya, ya, dan seterusnya. Maka takwa ini, puasa ini ya merupakan perkara yang sangat agung karena ya disyariatkan agar pelakunya ya hamba-hamba Allah yang melakukan perbuatan puasa ini mendapatkan ketakwaan. Wa karrara dzikraha fi kitabihi li ahammiyatiha. Dan Allah Subhanahu wa taala ya berulang kali menyebutkan tentang ketakwaan ini ya di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an. Banyak ayat yang menyampaikan tentang ketakwaan. Kenapa demikian? Ya, karena begitu pentingnya masalah ketakwaan ini. Waqad fassaraha ahlul ilmi ya, dan ahlul ilmi ya, para ulama menerangkan tentang definisi takwa bi annaha ya fi'lu awamirillah, ya melakukan perintah-perintah Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, ini takwa. Ya, dan perintah Allah ini juga tadi luas. Perintah Allah ini luas. Segala sesuatu yang Allah perintahkan Rasulnya ini merupakan perintah Allah. Ya, baik perkara-perkara ibadah, ya, salat, puasa, zakat, membaca Al-Qur'an. Ya, baik dalam muamalah kepada orang lain juga tadi, berbuat baik kepada orang tua, ya, berbuat baik kepada tetangga, tidak menyakiti orang, ya, murah senyum. Ya, seluruh perkara-perkara yang baik ini merupakan perintah Allah. Wa tarku manahihi, dan takwa ini meninggalkan larangan-larangan Allah. Dan pada hakikatnya sebetulnya ketika Allah Subhanahu wa taala melarang para hambanya untuk melakukan suatu perbuatan, maka sesungguhnya itu adalah berdampak buruk pada dirinya. Ya, satu contoh ketika Allah Subhanahu wa taala melarang untuk minum minuman keras. Ya, maka ternyata minuman keras ini berdampak buruk pada dirinya. Ya, begitu banyak orang yang pada zaman sekarang ini, anak-anak muda yang sudah gagal ginjal. Ginjalnya sudah enggak berfungsi. Kalau dulu orang gagal ginjal biasanya orang-orang yang sudah tua. Tapi sekarang banyak umur 30-an tahun dan sebagainya, ya, dia kena gagal ginjal. Orang yang gagal ginjal biasanya apa? Masuk ke HD ya, ke rumah sakit sana, ginjalnya buatan manusia, ya, ya itu luar biasa. Sudah membayar dan biasanya hanya menunda waktu kematian saja. Ini sedikit contoh. Maka pada hakikatnya sesuatu yang berdampak buruk pada diri kita, pasti Allah telah melarangnya.
Kalaupun kita nggak mengetahui, contohlah misalkan Allah melarang untuk mengkonsumsi daging babi, Allah melarang untuk yang lain-lainnya. Kalaupun kita tidak tahu, ya, dampak dari hal tersebut, ketika kita beriman, ya, maka kita meninggalkannya dan yakinlah pasti bahwasanya sesuatu yang dilarang oleh Allah ini adalah berdampak buruk pada diri kita. Ya. Roja'an li thawabihi. Ya. Dia menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah ini berharap mendapatkan balasan dari Allah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa khaufan min iqabihi. Dia meninggalkan larangan Allah ini ya karena takut akan ya azab Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan ketakwaan. Wa qauluhu ta'ala la'allakum tattaqun, dan firman Allah taala agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Qala al-Imam al-Qurtubi, ya berkata Imam al-Qurtubi rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, la'alla tarajjin fi haqqihim. La'alla ini maksudnya harapan. Ya, harapan. La'allakum, harapannya agar kalian bertakwa. Allah memerintahkan ya hambanya untuk berpuasa, harapannya agar dia bertakwa. Karena kita mengetahui bahwasanya takwa ini manfaatnya banyak. Ya dalam ayat saya kutipkan ya 1-2 ayat saja, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Talaq ayat yang kedua dan ketiga, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tunjukkan jalan keluar kepadanya. Yang namanya manusia pasti punya masalah dalam kehidupan sehari-harinya, baik masalah keluarganya, masalah ekonominya, masalah dengan tetangganya, masalah dengan masyarakatnya. Maka Allah memberikan kunci bagaimana dia bisa keluar, yakni dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa ini bisa menumbuhkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak ayat-ayat yang lainnya. Ya. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Bahkan Allah akan memberikan rizki dari arah yang tiada disangka-sangka. Ya bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan segala urusannya mudah. Ya, semua urusan kata Allah, Allah berjanji akan memberikan kemudahan-kemudahan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan sekali lagi, puasa ini ya merupakan wasilah untuk menumbuhkan ketakwaan pada diri seseorang. Kata beliau Imam Al-Qurtubi, wa tattaqun tatrukunal ma'asi. Ya, kata beliau Imam Al-Qurtubi mengkhususkan bahwasanya tattaqun di sini adalah kalian mampu meninggalkan kemaksiatan. Orang yang berpuasa ini mampu meninggalkan kemaksiatan. Kata beliau Syekh Fauzan, fa innahu, Allah alam, ini masih Imam Al-Qurtubi, fa innahu kullama qalla al-aklu dha'ufatis syahwat. Karena sungguhnya tatkala seseorang sedikit makan, ya kata beliau, ini akan melemahkan syahwat. Ya, orang yang puasa biasanya syahwatnya berkurang atau bahkan hilang. Wa kullama dha'ufatis syahwat qallat al-ma'asi. Dan ketika lemah syahwatnya, maka dia juga sedikit bermaksiat. Bahkan dia bisa meninggalkan kemaksiatan. Wa qila huwa al-umum. Ya, dikatakan bahwa ini secara umum. Kenapa demikian? Li'anna siyama kama qala alaihi salatu wassalam, as-siyamu junnah wa wijaun. Karena sungguhnya puasa ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnah. Puasa ini adalah perisai, tameng. Ya, puasa ini perisai tameng. Ya, makanya ya seorang pemuda yang dia tidak mampu atau belum mampu untuk menikah disuruh apa? Berpuasa. Ya, karena seorang pemuda biasanya syahwatnya lebih, ya syahwatnya sudah ya mulai menggebu-gebu misalkan. Ya, maka ditamengi ya dengan puasa. Dia memperbanyak
puasa. Ini adalah ya syariat. Wa sababu taqwa li'annahu yumitu syahwat. Dan sebab ketakwaan ini karena ya puasa tersebut mematikan syahwat. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Itu yang pertama. Jadi manfaat puasa adalah menumbuhkan ketakwaan. Ya, menumbuhkan ketakwaan. Wa min fawaidis siyam, dan di antara manfaat puasa, berarti yang kedua, annahu yu'awwidul insana as-sabra wat tahammula wal jalada. Sesungguhnya puasa ini membiasakan manusia untuk bersabar. Membiasakan manusia untuk ya menahan beban yang berat. Membiasakan manusia untuk tabah dalam menghadapi cobaan. Ya. Kata beliau, li'annahu yahmaluhu ala tarki ma'lufihi. Karena sungguhnya puasa ini membawa seseorang yang melakukan perbuatan puasa ini untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaannya. Yang sungguhnya dia mampu untuk makan, dia diminta untuk meninggalkan makanan. Yang sungguhnya dia mampu untuk minum, dia diperintahkan untuk meninggalkan minuman. Iya. Yang mampu dia untuk ya misalkan yang sudah beristri, berhubungan suami istri, dia untuk meninggalkan ketika berpuasa. Wa mufaraqati syahwatihi an tawaiyatin wa ikhtiyarin. Dan dengan puasa tersebut dia mampu meninggalkan syahwatnya dalam rangka berbuat ketaatan kepada ya syariat Allah tersebut dengan suka rela. Maka puasa ini melatih seseorang bersabar. Ya, melatih seorang untuk bersabar. Oh, ternyata ya rasanya orang ya kelaparan itu seperti ini. Mereka saudara-saudara kita yang kelaparan itu seperti ini. Ya, maka orang yang terbiasa berpuasa ini, maka dia akan mampu untuk menghadapi ya beban berat berupa ya mungkin musibah yang menimpanya. Ya. Wa huwa ya'ti quwwatan lil 'asi alladhi 'alifa al-ma'asi 'ala tarkiha wal ibti'adi anha. Dan puasa ini memberikan kekuatan kepada orang yang berbuat maksiat, yang dulunya dia terbiasa berbuat maksiat, untuk meninggalkan kemaksiatan tersebut dan menjauhi kemaksiatan tersebut. Ini ya. Jadi yang mungkin dulunya dia sebelum berpuasa dia biasa melakukan perbuatan maksiat, maka dengan dia berpuasa ini dia mampu untuk meninggalkan kemaksiatan tersebut. Fa huwa yurabbihi tarbiyatan 'amaliyatan 'ala sabri anha wa nisyaniha hatta yatrukaha nahaiyan. Maka puasa ini mendidik ya, mentarbiyah, mendidik seseorang yang melakukan berpuasa ini ya dengan pendidikan yang amaliyah, praktek langsung. Ya, mendidik seorang untuk bersabar. Ya, untuk tidak berbuat kemaksiatan, ya melupakan kemaksiatan tersebut sampai benar-benar dia mampu meninggalkan kemaksiatan secara sempurna. Jadi seorang yang dia ya suka berbuat kemaksiatan, susah untuk meninggalkan kemaksiatan tersebut, ya solusinya puasa. Solusinya puasa. Maka dia mampu sedikit demi sedikit meninggalkan kemaksiatan sampai dia bisa meninggalkan kemaksiatan tersebut. Famathalan, kata beliau ini, Syekh Fauzan mengatakan, al-mudakhinu, contohnya seorang perokok. Di sini Syekh Fauzan mengatakan, ya al-mudakhinu alladhi saytarat alaihi 'adatut tadkhin, yang dia
terkalahkan dari kebiasaan merokoknya. Jadi dia tidak bisa melawan kebiasaan merokoknya. Wa su'uba 'alaihi tarkuha, dan dia susah untuk meninggalkan kebiasaan tersebut. Ya, yastati'u biwasitati siyami tarka hadhihi al-'adati sayyi'ati wal madati al-khabithati bikulli suhulatin. Akan tetapi dengan wasilah puasa ternyata dia mampu untuk meninggalkan kebiasaan yang buruk ini dan benda yang jelek ini dengan sangat mudah. Ya. Biasanya orang merokok ini susah untuk meninggalkan. Ya, apalagi kalau habis makan. Ya, mesti pengennya rokok. Apalagi minum kopi, pengennya rokok. Tapi ternyata dia mampu. Ketika berpuasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, mampu enggak meninggalkan? Mampu. Cuman biasanya nanti balas dendam, ya, enggak harus. Duh wis. Ya. Ini kata Syekh Fauzan. Ya, kata Syekh Fauzan. Maka sekali lagi, segala perkara, semua perkara yang ya dilarang oleh syariat ini tentunya berdampak buruk pada seseorang. Ya. Walaupun memang sangat susah ya meninggalkan. Bahkan di bungkus rokok sendiri pun tertulis, ya, merokok membunuhmu, ya, dan seterusnya, ya, banyak kejelekan-kejelekannya ada. Tapi biasanya seorang kalau sudah itu kecanduan maka agak susah untuk menghilangkan. Ya, maka sebetulnya kalau dia belajar agama sangat mudah untuk menghilangkannya. Karena sudah kalau kita beriman, kemudian kita mengetahui, oh ini dilarang, sudah ditinggalkan. Insya Allah mudah. Wa kadzalika sairul ma'asi, dan demikian juga dengan seluruh kemaksiatan. Maka kemaksiatan ini bisa dilawan dengan puasa. Ya. Maka seorang yang ingin meninggalkan kemaksiatannya, aduh susah sekali untuk meninggalkan. Sudah berusaha maksiat lagi. Sudah ini maksiat lagi, ya, sudah keluar lagi, sudah berusaha menahan diri perbuatan kemaksiatan, kemudian bertemu dengan teman yang dulu misalkan, masuk lagi, ya, kata beliau, ya, dicoba dengan berpuasa. Ini yang kedua, ya, membiasakan seorang untuk bersabar, ya, dalam menahan beban yang berat, ya, mungkin berupa penderitaan dan tabah terhadap segala macam cobaan. Yang ketiga, wa min fawaidis siyam annahu yumakkinul insana minat taghallubi ala nafsihi al-ammarati bisu. Yang ketiga, puasa ini mampu menjadikan manusia yang berpuasa, ya, mengalahkan jiwanya yang senantiasa memerintahkan keburukan. Ya, jadi puasa ini mampu mengendalikan atau menjadikan manusia mampu mengendalikan jiwanya atau mengalahkan jiwanya yang sukanya memerintahkan kepada keburukan. Fa innaha kanat fi waqtil iftar, karena sungguhnya ketika waktu iftar, maksudnya waktu tidak berpuasa, tughallibu sahibaha wa tanzi'u ila tanawuli syahawatil muharramat. Ketika tidak berpuasa, dalam kondisi tidak berpuasa, seringkali jiwa ini, nafsu ini, jiwa, ya, ini mengalahkan pemiliknya dan menyeret pemiliknya untuk melakukan, ya, syahwat yang diharamkan. Ya, jiwa seringkali memerintahkan, ya, sesuatu yang diharamkan. Memang demikian, sifatnya syahwat memang demikian. Sifatnya jiwa memang demikian. Ya. Jadi kisahkan ketika Nabi Adam alaihissalam di surga sudah diberikan fasilitas yang luar biasa, ya kan? Hanya tidak boleh mendekati pohon ini saja.
Padahal fasilitasnya sudah banyak. Hanya tidak boleh melarang satu saja. Tapi biasanya manusia suka sing dilarang. Ya. Maka demikian. Tapi puasa ini mampu mengekang jiwa ini yang tadinya sukanya memerintahkan keburukan, ya, dikalahkan dengan puasa. Ya, dikalahkan dengan puasa. Falamma ja'a siyam, maka ketika puasa ini datang, tamakkanal insanu min imsaki zimami nafsihi. Ya, maka manusia mampu untuk mengekang atau menahan kendali jiwanya wa qiyadatiha ilal haq, dan menuntunnya kepada kebaikan. Ikhwan fillah wa khadfil azani Allah wa iyyakum. Ya, maka demikian. Jiwa ini, ya, sukanya memerintahkan kepada keburukan, jiwa manusia. Pengennya yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Ya. Tapi dengan puasa, ya, puasa ini mampu membuat manusia, ya, membimbing jiwanya, mengendalikan jiwanya dan menuntun untuk berbuat kebaikan. Ini diantara manfaat puasa. Wa min fawaidis siyam, ya, yang ke berapa? 4. Annahu yusahhilu 'ala as-shaimi fi'lat ta'at. Ya, jadi puasa ini memudahkan pelakunya untuk mengerjakan ketaatan. Untuk mengerjakan ketaatan. Wa dzalika dhahirun min tasabuqi shaimina ila fi'li ta'at allati rubbama kanu yatakassaluna 'anha wa tadkhulu 'alaihim fi ghairi waqti siyam. Ya. Dan hal tersebut nampak, ya, orang yang berpuasa ini berlomba-lomba untuk mengerjakan ketaatan. Yang dulunya ketika tidak berpuasa dia bermalas-malasan untuk, ya, mengerjakan ketaatan dan berat untuk mengerjakan ketaatan. Tetapi ketika berpuasa dia, ya, lebih mudah ternyata. Dan memang demikian, dijadikan, ya, manfaat puasa untuk hal demikian. Maka orang yang berpuasa ini mudah untuk melakukan ketaatan. Ya, kita melihat di bulan puasa ini, ya, ternyata sangat mudah untuk melakukan ketaatan. Ya, mungkin sholat tepat pada waktunya. Ya, membaca Al-Qur'an yang tadinya jarang membaca jadi sering membaca, ya, dan seterusnya. Wa min fawaidis siyam, manfaat yang ke-5. Annahu yuraqqiqul qalba wa yulayyinuhu li dzikrillah azza wa jalla wa yaqta'u anhu syawahil. Di antara manfaat puasa bahwasanya puasa ini melembutkan hati, ya, dan melembutkan, ya, dirinya untuk senantiasa berzikir kepada Allah Azza wa Jalla dan memutus kesibukan. Ya, jadi, ya, orang yang berpuasa ini maka dia akan lembut hatinya. Ya, akan lembut hatinya, yang mana dia mudah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa min fawaidis siyam, dan manfaat yang terakhir, annahu rubbama yuhditsu fi qalbi al-'abdi mahabbatan lit-ta'ati wa bughdan lil ma'asi bi sifatin mustamirratin. Di antara manfaat puasa, ya, maka puasa ini mampu memperbaharui jiwa seorang hamba untuk mencintai ketaatan dan membenci kemaksiatan, ya, terus menerus. Ya, terus menerus.
Jadi puasa ini memperbarui hati seorang hamba untuk mencintai ketaatan. Ya, satu contoh, mungkin kita sudah terbiasa melakukan ketaatan, mengerjakan sholat yang 5 waktu, ya. Tapi terkadang ketika sholat kita tidak ada rasa senang, ya. Lagi asik-asik, aduh, wis adzan, misalkan ya. Tapi dengan puasa ini, maka dia ya menumbuhkan rasa kecintaan kepada ketaatan. Ya mungkin dia sekarang sudah, ya kapan sih waktu sholat maghrib? Ya kapan sih waktu sholat isya? Saya sudah kepingin sholat. Ada yang seperti itu? Ya luar biasa. Ya, kepingin sholat ini luar biasa. Terkadang kalau nembe miki kawis adzan maning ya, kayak gitu ya. Walaupun kita melakukannya, tapi kita belum ada rasa kecintaan. Ya. Kerinduan misalkan pengen membaca Al-Qur'an, ya, kerinduan untuk menghafalnya, kerinduan untuk menghatamkannya. Ini luar biasa kalau memang sudah seperti itu. Maka kata beliau, Syekh Fauzan ini, puasa ini menumbuhkan ketaatan dan membenci kemaksiatan. Yang tadinya mungkin melihat kemaksiatan ya biasa aja, atau makan ikut-ikutan misalkan, ikut menikmati kemaksiatan. Tapi dengan puasa ini dia membenci. Ya dia membenci kemaksiatan. Fayakunu muntalaqan ila tashihin mafahimil insani wa sulukihi fil hayat. Maka puasa ini ya bisa menjadi titik tolak seseorang untuk memperbaiki ya pemahaman manusia dan untuk memperbaiki akhlak-akhlak manusia di dalam kehidupan. Ya ini ada 6 ya setidaknya manfaat puasa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan dengan seperti itu kita ya berusaha untuk ya menyambut bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Ya kita mulai start dari sekarang bulan Sya'ban ini kita sudah mulai ya meningkatkan intensitas ibadah kita. Pemanasannya harus mulai dari sekarang. Ya, jangan sampai nanti ketika start kram ya karena nggak pemanasan ya. Ya, tapi kalau sudah mulai dari bulan Sya'ban ini insyaallah taala maka Allah sesuai dengan ya niat para hambanya. Kalau kita insyaallah taala ya cinta ingin bertemu dengan Ramadan dengan cara mempersiapkan ya untuk menghadapi bulan Ramadan, maka mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk memudahkan kita ya beramal saleh di bulan Ramadan tersebut. Dan ada pengumuman ya sebagaimana telah di-share saya di grup bahwasanya besok ada daurah yang kebetulan teman-teman yang dari Pemalang pengen jalan-jalan itu maka sekalian ada kajian. Jadi mulainya besok ba'da maghrib ya sampai isya ya habis isya sampai jam 9 ya, ada yang pada nginep di sini. Kemudian besok paginya itu kajian lagi sampai jam 6 pagi. Kemudian katanya mau pada jalan-jalan atau mungkin pada renang atau enggak tahu saya ya. Jadi ya bagi ikhwan maupun akhwat yang ingin menghadiri kajian besok ya dipersilahkan. Ya, dipersilahkan. Saya kira ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ya bermanfaat bagi kita semuanya dan menjadi amalan yang bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.